kita tahu capek, apa sih yang nggak capek? Kalau misalnya kita nggak mau capek, bahasa kasarnya itu kita kembali ke tanah aja lah. Ulangnya apa sih? Kan? Mungkin mereka melakukan kesalahan, tapi pada saat itu mereka tidak sadar. Mungkin mereka merasa yang paling lelah di UKDM WISU ini. Mereka merasa yang paling waktunya tersita oleh UKDM WISU ini. Padahal kita semuanya di UKDM ini tuh kayak semua tuh sibuk. Kita punya kesibukan masing-masing. Kita kuliah, ada yang tinggal di kos, di masjid. Jadi anak rasa itu kembali lagi ke dirinya masing-masing. Niat dia tuh sebenarnya apa sih di UKDM? Perbaikan kah? Main-main kah? Nah, kalau memang niatnya itu awalnya itu udah baik, insya Allah kader-kader itu nggak akan ada yang baperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jauh kita berbincang, di sini Anda akan mempersilakan kepada Ketua Umum sendiri untuk memperkenalkan dirinya. Nah, baik, perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Obi Maulana. Alhamdulillah sekarang sudah semester 6 Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah. Cukup? Oke. Nah, jadi di UKDM itu ketum menjabat sebagai ketum ya, Ketum? Ya, alhamdulillah. Nah, motivasi ketum itu kenapa dulu tuh pengen banget jadi seorang ketum gitu kan? Ketum itu pasti sibuk, membagi waktunya itu susah. Nah, apa inspirasi ketum itu kok mau gitu menjadi seorang ketua umum gitu? Nah, baik, kalau dibilang mau atau tidaknya, mungkin anak rasa itu kembali lagi kayak dulu tuh anak sebenarnya nggak pernah ada niatan juga jadi ketua umum. Cuman karena mungkin yang anak rasai berproses di UKDM WISU itu menyenangkan, asik, anak nambah ilmu, relasi. Jadi anak pikir ya kayak, oh kayaknya bisa lebih dari ini nih. Nah, alhamdulillah kemarin di bulan 11 ya kalau nggak salah kita kan alhamdulillah amanah itu sampai ke anak. Jadi mau tidak mau anak harus terima dan siap. Jadi terus tuh ada nggak satu orang terinspirasi gitu makanya ketum tuh mau berproses di UKDM, contohnya seperti ketua MPO kita gitu kayak Bang Ali Akbar atau pembina kita gitu, makanya ketum tuh mau gitu masuk ke UKDM ini gitu. Terlepas dari itu semua, mungkin MPO, pembina UKDM WISU atau yang lalu itu salah satu motivator anak gitu ya. Cuman karena pada zaman anak tuh masuk 2021 itu masa ketum Andri, nah jadi anak pribadi lebih terinspirasi beliau. Bagaimana mungkin cara memimpin beliau di UKDM WISU, mungkin insya Allah itu yang kurang lebihnya anak terapkan di tahun ini. Oh gitu, jadi pandangan ketum sendiri nih terhadap UKDM itu ke depannya kayak gimana? Mengingat setiap orang itu memiliki sikap yang berbeda-beda tentunya. Gimana ketum? Pandangan ketum melihat sejauh ini para kader-kader ataupun pengurus di UKDM WISU ini? Nah, alhamdulillah mungkin tahun ke tahun kita sama-sama rasa gitu ya. UKDM pasti memiliki peningkatan poin per poinnya. Mungkin dari kualitas kita di UKDM sendiri ataupun kader-kader itu pribadi kan. Contoh itu dalam artian seperti halnya kader lah tahun ke tahun. Kita kan selama lah contoh 3 tahun ini menjalani UKDM WISU, tahun ke tahun tuh yang Anda lihat itu kadernya itu semakin meningkat. Jadi dari situ kita tahu bahwa kualitas UKDM WISU itu dijamin gitu. Dan tahun ke tahun alhamdulillah dia memiliki peningkatan. Oke, baik Tum. Mengenai seorang kader, pasti tentu setiap kader itu memiliki sikap yang berbeda-beda. Andai kata nih ya Tum, ada seorang kader itu yang dia tuh kayak baperan gitu kan, pasti ada tuh ya Tum. Itu kayak mana sih cara ketum menanggapinya? Seorang ketum itu tentunya nggak boleh gitu baperan gitu. Kalau ketum baperan, pasti anggotanya baperan mau jadi apa UKDM ini? Nah Tum, terlepas dari kegiatan dakwah mahasiswa ya, lingkungan dakwah gitu Tum. Nah, apa yang ketum harapkan untuk kedepannya, terutama untuk Anda sendiri mungkin ataupun untuk para kader dan para pengurus? Nah, baik, mungkin dari anak pribadi, mungkin untuk anak dan untuk pengurus dan untuk kader, harapannya itu cuma satu sebenarnya, istiqomah. Memang sih istiqomah itu berat kan, cuman
yang bisa tertentu yang bisa melewati istiqomah tadi di UKDM UISU. Maka dari itu harapannya kepada kader, pada pengurus, anak pribadi, mungkin lebih itulah sabarnya lagi di UASing, kelasnya lagi di UKDM. Kita tahu capek, apa sih yang nggak capek? Kalau misalnya kita nggak mau capek, bahasa kasarnya itu kita kembali tanah aja lah. Kita kan gitu, namanya juga kita masih hidup di dunia ini pasti capek, apalagi di jalan dakwah. Nah, yang anak rasakan, yang anak harapkan dari yang sudah sama-sama kita lewatin, mungkin dengan keletihan, kesabaran kita yang sudah tertatih, kegelisahan kita yang mungkin setiap hari harus terombang-ambing, terlebih lagi karena dakwah, kembali lagi kayak mungkin itu proses kita. Ini tuh jadikan kayak tangga awal kita, tangga awal di UKDM. Mungkin inilah salah satu kenapa kita suatu saat harus kesini. Nah, dari UKDM dulu nih. Mungkin di suatu saat, di suatu waktu kita sadar nih. Mungkin kita udah terjun ke masyarakat, mungkin kita udah berbaur ke masyarakat. Kita menemukan satu masalah bahwasanya masalah di masyarakat seperti ini. Nah, kita temukan di UKDM solusinya. Oh, dulu aku pernah nih temuin di UKDM. Jadi kita tahu langkah dari mana, atau dari kanan dulu, dari kiri dulu yang harus kita tarik. Jadi kesimpulannya itu lebih ke ini loh jalanku. Kita tahu ya, kita sama-sama tahu bahwasanya ke surga itu jalannya banyak. Tapi kita tentuin lagi ke hati kita masing-masing bahwasanya prinsip kita satu. Kita sama-sama ke surga itu dari UKDM UISU. Oh gitu. Jadi dari pertama kita berbincang sampai saat ini itu yang mungkin sama-sama ya teman-teman. Itu terlepas dari UKDM ya, kegiatan dakwah mahasiswa. Membahas tentang dakwah. Apa yang Ketum harapkan untuk anak terutama ataupun untuk para kader-kader dan para pengurus lainnya karena masuk ke dalam lingkungan dakwah kayak gitu. Betik lagi anak nggak masuk. Nah tuh terlepas dari seorang kader tentu memiliki sikap yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada yang baperan gitu tuh para akhwat atau ikhwan, gimana tuh cara Ketum pribadi sendiri menanggapinya? Nah, jadi kalau untuk penanggapan di kader ya, ikhwan atau akhwat yang suka baperan gitu, kita terlebih lagi kayak mikir ke sebenarnya di UKDM itu kita ngapain sih niat awalnya? Kita mau berproses kah? Kita mau main-main kah? Kita mau cari jodoh kah? Itu terlepas ke diri mereka masing-masing. Nah, karena di situ konsepnya mereka yang udah baperan itu pasti hati mereka tersinggung ya. Mungkin mereka melakukan kesalahan tapi pada saat itu mereka tidak sadar. Mungkin mereka merasa yang paling lelah di UKDM UISU ini. Mereka merasa yang paling waktunya tersita oleh UKDM UISU ini. Padahal kita semuanya di UKDM ini tuh kayak semua tuh sibuk. Kita punya kesibukan masing-masing. Kita kuliah, ada yang tinggal di kos, di masjid. Jadi anak rasa itu kembali lagi ke dirinya masing-masing. Niat dia tuh sebenarnya apa sih di UKDM? Perbaikan kah? Main-main kah? Nah, kalau memang niatnya itu awalnya itu udah baik, insya Allah kader-kader itu nggak akan ada yang baperan. Mungkin itu aja. Itu baik. Setiap tempat atau setiap instansi tentu ada memiliki keuntungan. Contohnya kita di kampus itu bukan kampus yang memberikan keuntungan, tapi apa yang bisa kita berikan ke kampus itu. Sama halnya seperti UKDM. UKDM apa yang bisa kita berikan di UKDM? Tentu juga sebaliknya seperti timbal balik. Nah tuh menurut Ketum nih, untuk Ketum sendiri mungkin untuk saya pribadi gitu, apa sih yang harus dilakukan agar kita itu menjadi lebih baik, terus juga agar UKDM itu menjadi lebih maju ke depan? Nah, izin ke diri kita juga ya, nah, jadi yang harus kita lakukan itu sebenarnya sederhana. Yang pertama, kita menjadi kader itu perbaikan niat. Yang kedua, kita belajar sabar dan ikhlas. Karena di UKDM UISU itu namanya jalan dakwah gitu. Kita ini kayaknya kalau cuman waktu kita yang tersita, mungkin keringat kita yang berjujuran itu belum menggantikan bahasanya itu konsep dakwah tadi. Karena sama-sama kita tahu di zaman Nabi dakwah itu seperti apa gitu. Nah, kembali lagi ke UKDM UISU. UKDM UISU ini apa sih sebenarnya?
yang kita berikan ke dia dan apa yang telah UKDM Wisu berikan kepada kita. Kalau anak pribadi, apa yang udah UKDM kasih ke anak itu banyak. Contoh salah satunya anak berproses di UKDM Wisu. Contoh salah satunya anak bisa berbicara di depan umum itu gara-gara UKDM Wisu tadi. Anak udah dikasih proses, anak sudah dikasih pembelajaran. Nah, kalau yang anak berikan, anak rasa itu masih seujung kuku anak. Jadi mungkin kedepannya untuk anak pribadi ataupun kepada kader, kepada pengurus di UKDM Wisu mungkin lebih ikhlas lagi, sabarnya lebih lagi. Karena yang kita rasa itu ini udah amanah kita loh, apalagi pengurus. Amanah kita di tahun ini, gak lama kok, 1 tahun ke depan aja di UKDM Wisu. Sebenarnya niat kita dari awal tuh apa sih? UKDM Wisu itu mau berproses kah? Mau main-main kah? Mungkin dari awal tuh mungkin niat dia sebenarnya yang salah. Dia ngerasa yang paling capeknya lah, dia ngerasa yang dibutuhkan lah. Nah sebenarnya yang dibutuhkan di UKDM Wisu itu bukan kita, tapi kita yang butuh ke UKDM Wisu. Karena dari itu sebenarnya kader-kader yang baperan itu sebenarnya niatnya itu yang salah. Mungkin kembali lagi ke dia untuk perbaikan niat. Nah di situ. Nah tuh, tadi Ketum bilang soal perkaderan. Nah tuh kan seorang kader itu tentu memiliki perasaan yang berbeda-beda, ada yang baperan atau yang segala macamnya. Nah tuh, jika ada seorang ikhwan nih, Ketum kan ikhwan gitu kan. Jadi gimana sih cara Ketum itu untuk menanggapinya kayak gitu? Ikhwan ya? Iya ikhwan. Nah baik. Mungkin lebih ke kayak sebenarnya ikhwan ini yang anda jumpai di UKDM Wisu, alhamdulillah gak pernah baper ya. Ulangnya apa sih? Kan? Nah Tum, tadi kita sudah berbincang ya dari pertanyaan pertama hingga pertanyaan terakhir. Tum, ada nggak kira-kira closing statement kita pada sore hari ini? Nah baik, izin moderator sebelumnya terima kasih banyak. Mungkin closing statement dari Ana itu singkat ya. Satu, untuk Ana sebagai ketua umum, mungkin dari sekumnya, bendaharanya, kabit-kabit, pengurus yang lain, dan anggota khususnya, dan anggota yang baru PPI 1 Semalam, mungkin lebih ke kayak niat kita sih, perbaikan niat di UKDM Wisu itu apa? Kita niat awal masuk ke UKDM Wisu itu apa? Ataukah kita kembali lagi kayak tadi yang mau main-main kah? Ataukah kita hanya untuk mencari jodoh, lawan jenis? Ataukah kita benar-benar mau perbaikan? Ataukah kita benar-benar mau berproses? Kalau kita udah dapat niat kita tadi mau berproses dan contohkan. Jadi di situ lebih ke kayak kita nggak mungkin nih baperan lagi. Karena kita tahu proses itu pasti lelah. Proses itu pasti capek. Nggak ada tuh proses yang enak tiba-tiba langsung paling atas, enggak, pasti kita laluin dulu badainya, rintiknya, sampai kita di akhir di puncak yang kita inginkan. Terlebih lagi kayak kita mungkin sebagai pengurus cuman 1 tahun ini kok, setelah ini kita selesai, setelah itu kita mungkin tinggal menanti kayak adik-adik kita yang menjalankan. Baik, kita lanjut. Setelah kita perbaikan niat tadi, kita lebih ke sabarnya lagi, kita lebih ke ikhlasnya lagi. Mungkin satu statement ya dari Ana terakhir, singkatnya itu seperti ini. Surga itu terlalu lebar kalau untuk Ana sendirian. Surga itu terlalu lebar kalau hanya untuk pengurus aja. Surga itu terlalu lebar hanya untuk anggota saja. Maka dari itu kita sama-sama berjalan di UKDM Wisu, kita sama-sama menapaki tangga-tangga itu hingga surga itu penuh dengan orang-orang UKDM Wisu. Mungkin dari Ana cukup itu aja. Salah lagi Masya Allah ya pembicaraan kita pada sore hari ini. Nah, jadi kesimpulan yang bisa Ana simpulkan itu yaitu yang pertama, semuanya itu terdapat pada diri kita masing-masing. Sukses kita dengan air sungai kita itu hanyalah diri kita sendiri yang bisa membawa kita. Terlebih dari itu juga lingkungan dapat mempengaruhi itu semua. Di mana kita berteman, di mana ruang lingkup kita itu juga berpengaruh, sangat-sangat mungkin berpengaruh ke depannya. Oke. Sebelum menutup perbincangan kita pada sore hari ini, apa ya lagi Febri? Oke, kepada narasumber kita mungkin Ana ucapkan terima kasih banyak ya karena sudah meluangkan waktunya
untuk berbicara mengenai UKDF sendiri atau berbagi-bagi pengalaman kepada teman-teman juga dan terutama kepada Anda sendiri. Saya selaku moderator ingin pamit undur diri. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Maka saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube UKDM WISU. UKDM WISU. Nuansa Islami, Allahu Akbar.